نبينا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمال صفات الأصحش اللهم صل على سيدنا محمد ما دامت الحياة بالأنفس وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kemampuan dalam upaya melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, sahabat kita sebagai umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah rahimakumullah, makalah ke-7 dari bab 7 tentang bagaimana kita berlaku baik terhadap keluarga, istri dan tetangga. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma jala yusini min nisa'i hatta dhanantu annahu saruharrimu talaqahun." Ma jala Jibril yusini bil jari hatta badantu annahu yaj'aluhu warisa. Tak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira Jibril menjadikan sebagai ahli waris. Ini ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa memuliakan tetangga. Ya. Sampai-sampai kata Jibril mengira bahwa tetangganya itu mendapatkan hak waris. Ya. Saking bagaimana hubungan antara tetangga itu perlu dijaga dengan baik. Ya. Saudara terdekat kita adalah tetangga kita, bukan saudara yang secara nasab, tetapi yang terdekat itu adalah saudara kita, yaitu tetangga kita. Yang kedua adalah wa ma jala yusini min nisa'i hatta dhanantu annahu sahuriman dhalaqahunna. Tidak ada artinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada istri-istri, ya, sehingga aku mengira istri-istri itu haram diceraikan. Jadi saking kita harus berlaku adil kepada istri kita, ya, maaf bukan adil yang punya istri lebih dari satu maksudnya. Artinya istri yang menjadi pendamping kita itu adalah mempunyai hak dan kewajiban istri terhadap suami itu sama. Ya, kalau misalnya suaminya makan ya dengan ya daging, maka istrinya juga harus sama. Ya. Suami makan dengan makanan-makanan yang lezat, istrinya juga harus mendapatkan hak yang sama. Ya. Hanya Allah mengingatkan bagaimana kita memberikan didikan, ya. Tanggung jawab pada istri adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kewajiban suami. Kalau misalnya istrinya itu belum berhijab, maka itu kewajiban suami untuk mengajarkan, mendidik sampai dia sadar untuk bisa berhijab. Nah, apalagi di media sosial sekarang kan ibu-ibu itu kadang-kadang ya lebih senang menampilkan paras kecantikannya diumbar di media sosial. Ya, ada yang mungkin setelah terbuka aurat. Ini kewajiban suami. Jangan sampai nanti di akhirat Allah ya menghukum kita karena perbuatan istri kita, karena kita lalai terhadap diri kita, terhadap istri. Ada ayat tentang bagaimana kewajiban-kewajiban, misalnya ya
seorang istri, ya, seorang wanita itu yang dicerai oleh suaminya, ya, itu tidak boleh nikah lagi sampai 3 kali quru. Artinya apa? 3 kali haid. Kalau dalam madzhab Syafi'i dan Malik itu, wanita itu tidak boleh menyembunyikan, ya, apa yang ada di rahimnya. Misalnya gini, ya, dia pada saat ada seorang laki-laki, misalnya janda, seorang laki datang ingin melamar, ingin menikahi, dia berkata bahwa saya sudah 6 bulan dicerai oleh suami, ya. Padahal baru sebulan. Kalau sebulan itu kami itu tidak mungkin haid sampai 2-3 kali. Rata-rata kan yang terjadi siklusnya itu 1 bulan 1 kali. Ya. Kemudian apalagi kalau dia menyembunyikan bahwa dia sedang mengandung, ya, karena khawatir bahwa calon suaminya akan pergi, dia mengatakan aku sudah suci. Ini tidak boleh, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, dalam Al-Qur'an, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatun quru. Ya. Wanita itu boleh dia menikah lagi setelah dia mengalami salasatun quru. Ya. Jadi 3 kali haid. Bahkan kalau di Islam itu dia harus suci dulu. Tidak boleh dia dinikahi oleh laki-laki lain sampai suci. Ya. Kemudian wala yahillu lahunna ayyatumuna ma khalaqallahu bil arhamihim. Ya. Kemudian, ya, wanita itu tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Ya. Pada saat dia mungkin sedang pendekatan dengan calon suaminya yang baru, dia menyembunyikan bahwa dirinya sedang tidak sedang hamil. Nah ini artinya dia telah melakukan sebuah dusta dan itu hukumnya sangat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jika mereka beriman kepada Allah dari akhir, ya. Di sana dikatakan juga di sini bahwa wanita itu mempunyai hak yang sama dengan suaminya. Gitu. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man najala al-muslimin bil mamlukin hatta dhanantu annahu yaj'alu lahum. Ya. Tidak hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat kepada hamba sahaya, sehingga aku mengira bahwa Nabi menentukan waktunya untuk memberikannya. Jadi bagi Rasulullah itu diajarkan dalam malaikat Jibril bahwa dia berdudukan yang namanya budak. Budak tetap diperlakukan sebagai, ya, manusia juga. Walaupun misalnya mungkin kalau sekarang pembantu lah di rumah tangga gitu kan. Ya, artinya kalau majikannya dia makan, ya, ayam, ya mestinya pembantu juga makan ayam. Ya. Artinya ini sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul bahwa tidak boleh kita memandang rendah bahkan memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita, ya, termasuk ke dalam pakaian. Ya. Jadi harus dimuliakan bahwa itu seorang hamba sahaya. Ya kan? Kemudian wa ma jala yusibni bisiwak hatta donatu annahu faridah. Ya. Tidak ada artinya Jibril mengusulkan kepadaku agar aku melakukan siwak yang menggosok gigi, sehingga aku mengira siwak itu adalah wajib. Ya, padahal hukumnya sunnah. Tetapi karena baginda Rasulullah saking seringnya dia bersiwak, seolah-olah ini sesuatu perbuatan yang wajib. Wa ma jala yusini bis salati fil jamaah hatta dhanantu annahu la yaqbalu Allah taala salata illa fil jamaah. Tidak adanya Jibril mengucapkan kepadaku untuk sholat berjamaah
Kata Nabi, tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk sholat berjamaah, sehingga aku mengira Allah tidak akan menerima sholat kecuali sholat yang berjamaah. Ya, makanya sangat penting orang sholat berjamaah itu. Ya. Jadi dalam kondisi yang situasi apapun, ya usahakan kita untuk berjamaah. Ya, kalaupun misalnya kita pulang malam, ya di rumah ajak keluarga untuk berjamaah. Ya, jangan sampai kita sholat munfarid, sholat sendiri. Ya, kecuali memang situasinya tidak memungkinkan. Ya, dalam perjalanan mungkin tinggal di tempat tertentu, tidak ada orang, tidak ada masyarakat di situ, ya munfarid sholat. Kemudian wa ma jala yu'sini bi qiyamil lail hatta dhanantu annahu la nauma bil lail. Ya. Tidak ada artinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan sholat malam qiyamul lail, sehingga aku mengira tidak ada tidur pada malam hari. Ya. Jadi ini wasiat dari Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, ya, bahwa betapa juga utamanya orang-orang yang tahajud di tengah malam, mempunyai maqam, mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuman mungkin dalam fikih itu kalau orang mau sholat malam, ya harus tidur dulu, ya harus tidur, kecuali kalau sholat witir. Dan biasanya kalau sahabat Abu Bakar itu kan, dia sebelum tidur dia witir dulu, sholat witir dulu untuk menjaga kalau dia tidak bisa bangun. Saking sangat hatinya dia menjaga witir. Ya. Tapi kalau tahajud dia harus tidur dulu. Ya. Misalnya kita pulang malam, ya, jam 11-12 ya tahajud. Itu dalam fikih, ya bukan sholat lain namanya, bukan qiyamul lail. Ya, tapi kalau tahajud itu tetap harus hukumnya kita tidur dulu, ya walaupun hanya sesaat saat mengantuk, ya itu sudah termasuk hukumnya, kita sudah hilang akal kita, seperti orang misalnya sedang ngantuk, ya itu sudah dihukumi sebagai orang yang sudah tidur, ya maka baru kita melaksanakan sholat tahajud. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wa ma jala yusiri bi dzikrillah hatta dhanantu annahu la yanfa'u qawla ilahi. Tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berzikir kepada Allah, sehingga aku mengira tidak ada ucapan yang bermanfaat, ya, kecuali zikrullah. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya itu bagi orang-orang yang berpikir, dia senantiasa berzikir dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dan dalam keadaan berbaring. Ya. Makanya ulama dulu sering ngasih awal, ya, sering ngasih ijazah, ya, selepas sholat baca ini, baca itu, ya untuk menjaga daripada hati kita, akhlak kita. Ya. Ada yang ijazahnya satu hari dia baca sholawat 500 kali, ada yang 1000, ada yang 10.000, ada yang baca istighfar 1000 kali, ada yang baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya, lepas maghrib 7 kali, pada subuh juga 7 kali. Ya, banyak ya zikir-zikir yang diajarkan oleh para guru-guru kita, dan itu kita amalkan. Ya. Mudah-mudahan dengan zikir ini hati kita terjaga, karena zikir itu adalah tangganya untuk kita mencapai maqam termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan para wali adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada yang zikir lisan, ada yang zikir qalbi. Ya. Sehingga orang-orang yang diberikan hatinya untuk senantiasa mengingat Allah, dia melakukan zikir baik selepas sholat ataupun ya di saat-saat tertentu.
Ya, maksudnya setelah ba'da zuhur itu atau sholat asar, maghrib, isya, subuh itu kan ya baca istighfar, baca la ilaha illallah wa syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir, baca al-fatihah, baca ayat kursi, ya. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup. Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah akbar wa wasila. Nah, ini luar biasa fadilahnya, ya, orang-orang yang sedawam dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sebuah kepahaman terhadap ilmu yang tadi saya sampaikan hadis dari Jabir bin Abdullah. Yang pertama adalah bagaimana kita memuliakan daripada tetangga, yang kedua bagaimana kita memberikan hak-hak yang terbaik terhadap istri kita, kewajiban-kewajiban dalam istri kita, kemudian juga mewasiatkan kita agar berbuat kepada hamba sahaya, ya, atau ya, yang membantu kita, entah itu ya para ART, ya, para supir dan sebagainya, ya. Kemudian tidak hanya Jibril menuliskan kepada baginda Rasulullah bagaimana disunahkan untuk bersiwak. Kemudian yang kelima adalah wasiat Jibril tentang pentingnya sholat berjamaah. Ya, yang keenam adalah mewasiatkan kepada baginda Rasulullah pentingnya kita bangun malam bertahajud. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan. Itu saja mungkin kajian pada siang kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Kafaratul majlis subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.